Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 1? Bersama PGRI Kabupaten Tulung Agung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas. Materi tema 6, Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri, subtema 3, Lingkungan Sekolahku. Pembelajaran 1. Muatan yang pertama adalah Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Eksplorasi. Pada eksplorasi, kalian diajak untuk membaca nyaring. Judul bacaan adalah Sekolah Rini yang Asli. Sekolah Rini hijau dan asri. Tiap depan kelas memiliki taman. Bunga-bunga di taman subur dan segar. Bu Guru selalu mengingatkan untuk menyirami tanaman setiap hari. Udara di sekitar sekolah Rini menjadi segar. Ruang kelas juga bersih. Semua siswa menjaga kebersihan setiap hari. Bu Guru sering mengingatkan agar membuang sampah di tempatnya. Kegiatan 1. Setelah kalian membaca nyaring, ayo menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1. Apa judul bacaan tersebut? Judul bacaan tersebut adalah Sekolah Rini yang Asri. 2. Bagaimana keadaan sekolah Rini? Keadaan sekolah Rini hijau dan asri. Nomor 3. Mengapa udara di sekolah segar? Karena banyak bunga dan tanaman yang disiram setiap hari. Nomor 4. Siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Semua warga sekolah. Dan soal nomor 5. Apa yang sering diucapkan Bu Guru untuk menjaga kebersihan? Agar membuang sampah di tempatnya. Jadi maksudnya kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Kita lanjutkan pada kegiatan 2. Pada kegiatan 2, kalian diajak untuk memperhatikan kembali cerita tadi, kemudian berdiskusi. Soal diskusi ada 2. Soal nomor 1, tuliskan ungkapan perintah yang telah kamu temukan. Soal nomor 2, buatlah kalimat perintah untuk menjaga kebersihan kelas. Kalau jawabannya sudah kalian temukan, sudah kalian dapatkan, kalian bisa menuliskan di tempat yang sudah disediakan. Sekarang, ayo berlatih. Soal nomor 1, di sekolah terdapat banyak pohon sehingga udaranya terasa A. Panas, B. Sejuk, C. Terik. Jawaban yang benar adalah B. Sejuk. Nomor 2. Kalian perhatikan teks percakapan antara Ibu Guru dan Risa berikut. Ibu Guru, Risa, papan tulis ini sampai bersih. Risa, siap Bu. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah apa anak-anak? Iya, bersihkan papan tulis ini sampai bersih. 3. Buanglah sampah pada titik-titik. Jawabannya adalah pada tempatnya atau tempat yang sudah disediakan. Nomor 4. Johnny, bersihkan sampah yang ada di bawah mejamu. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat? Iya, merupakan contoh kalimat perintah. Nomor 5. Buatlah contoh kalimat perintah. Misalnya, Ani, sapulah lantai itu sampai bersih. Dan masih banyak lagi contoh kalimat perintah yang lain. Kita lanjutkan
Muatan yang kedua adalah PPKN KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Ayo memahami. Pajangan di kelas juga harus dijaga kebersihannya. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Masih ingatkah kamu bunyi sila ketiga Pancasila? Apa lambang sila ketiga Pancasila? Agar lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pada kegiatan 3. Pada kegiatan 3 ini, kalian diajak untuk melengkapi bunyi sila Pancasila berdasarkan lambangnya. Di sini sudah disediakan gambar atau lambang sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah gambar bintang, kemudian rantai, selanjutnya pohon beringin, seterusnya kepala banteng, dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Kalian tuliskan bunyi sila Pancasila berdasarkan lambang tersebut. Lanjut pada ayo berlatih. Kita kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Nomor 1, yang merupakan lambang sila ketiga Pancasila adalah A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Pohon beringin. Jawaban yang benar adalah C. Pohon beringin. Nomor 2, sila Pancasila ada ... sila. Ada berapa? Iya, ada 5 sila. 3. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. 4. Sapu lidi yang digunakan untuk menyapu memberi contoh kalau kita bersatu menjadi kuat. Yang nomor 5, tulislah bunyi Pancasila sila ketiga. Bunyi Pancasila sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Muatan yang ketiga adalah SBDP, KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Karya siswa yang dipajang dapat memperindah kelas. Contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas adalah di sini ada 3 gambar. Coba kalian perhatikan anak-anak gambar tersebut. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Berikut uraian cara membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. 2. Masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. 3. Lepaskan tanah liat dari cetakannya. 4. Keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Agar lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar. Itu merupakan urut-urutan karya 3 dimensi dari tanah liat. Lanjut pada kegiatan 4. Kalian diajak untuk membuat pajangan dari tanah liat dengan cara mencetak sesuai langkah-langkah tersebut. Kita teruskan pada ayo berlatih. Soal nomor 1. Kelas semakin indah dan menarik bila kita beri A. Coretan, B. Pajangan, C. Paku. Jawaban yang tepat adalah B. Pajangan. 2. Untuk membentuk tanah liat menjadi apa yang kita inginkan, perlu alat yang namanya cetakan. 3. Mengeringkan tanah liat dengan cara bagaimana? Iya, dijemur di terik matahari. 4. Supaya hasil cetakan bagus, sebelum dicetak, tanah liat harus dibuat adonan. 5. Sebutkan benda-benda pajangan yang dibuat dari tanah liat.
Apa anak-anak kira-kira? Iya, asbak. Asbak dari tanah liat. Kemudian vas bunga dari tanah liat. Apalagi anak-anak? Iya, contohnya lagi adalah patung dari tanah liat. Demikian tadi materi pembelajaran 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.